Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Papa Adung. Tujuan dari cerita ini adalah untuk memberikan wawasan dan inspirasi, bukan untuk menyinggung, menilai, ataupun menyudutkan siapapun. Saya berharap kisah ini dapat diambil sebagai pelajaran bersama. Sebelum memulai cerita, saya mohon keikhlasannya untuk subscribe, like, comment, and share. Saya doakan semoga Anda diberi rizki yang lancar. Rara adalah seorang dokter muda yang baru memulai karir di sebuah kota kecil. Dikenal ramah dan penuh dedikasi, ia selalu menomorsatukan pasiennya. Di balik kesuksesannya, Rara menyimpan rasa lelah. Hatinya sering terasa kosong karena ia dikelilingi oleh hubungan yang tampak palsu. Orang-orang yang lebih tertarik pada statusnya daripada dirinya sebagai manusia. Sore itu, setelah hari yang melelahkan di klinik, Rara memutuskan berjalan kaki untuk menyegarkan pikiran. Di tengah perjalanan, ia melihat seorang pemulung tua yang tergeletak di trotoar. Insting medisnya segera bekerja. Ia menghampiri pria itu, memeriksa nadinya, lalu memberikan air minum. Saat ia sibuk memastikan kondisi pria itu stabil, seorang pria muda dengan pakaian lusuh mendekat dengan panik. "Bu, itu ayah saya." "Apa yang terjadi?" tanyanya cemas. Rara tersenyum menenangkan. "Ayah Anda hanya kelelahan. Dia perlu istirahat dan makan sesuatu. Jangan khawatir, dia akan baik-baik saja." Pria itu memperkenalkan dirinya sebagai Andra, seorang pemulung yang setiap hari mengumpulkan barang bekas untuk menghidupi keluarganya. Meski tampak sederhana, Andra memiliki cara berbicara yang penuh hormat. Setelah memastikan pria tua itu membaik, Rara pamit melanjutkan perjalanannya. Namun, sepanjang malam, bayangan Andra dan keluarganya terus berputar di pikirannya. Hari-hari berikutnya, Rara sering bertemu Andra di jalan. Mereka mulai berbincang ringan, dari hal kecil hingga percakapan mendalam tentang hidup. Rara mulai mengenal sisi lain dari Andra, seorang pria yang meski hidup serba kekurangan, memiliki hati yang besar. Andra berbicara dengan penuh rasa syukur dan optimisme tentang hidupnya, sesuatu yang jarang Rara temui di lingkaran pergaulannya. Tanpa disadari, hati Rara mulai terbuka. Ia terkesima dengan kesederhanaan Andra dan ketulusannya yang begitu alami. Namun, ia tahu bahwa jika perasaan ini terus berkembang, perjalanan hidupnya akan penuh tantangan. Bagaimana seorang dokter yang dihormati bisa menjalin hubungan dengan pemulung? Apa yang akan dikatakan keluarga dan teman-temannya? Pertemuan itu menjadi awal dari perjalanan cinta yang tak terduga, perjalanan yang akan menguji batas-batas keyakinan, harapan, dan keberanian. Pertemuan demi pertemuan membuat hubungan Rara dan Andra semakin akrab. Andra, meskipun bekerja sebagai pemulung, memiliki semangat hidup yang tinggi. Ia tidak pernah mengeluh tentang hidupnya, malah sering menceritakan impiannya untuk membangun rumah kecil yang layak bagi keluarganya. Rara merasa ada sesuatu yang istimewa dalam cara Andra memandang kehidupan. Satu sore, Rara memutuskan untuk ikut Andra mengunjungi tempat tinggalnya. Perjalanan itu membuka matanya tentang perjuangan hidup yang selama ini jarang ia lihat. Rumah Andra adalah sebuah gubuk sederhana di pinggir kota, dikelilingi oleh tumpukan barang bekas yang ia kumpulkan. Namun, di balik kesederhanaan itu, Rara melihat kehangatan yang tidak pernah ia temukan dalam kehidupannya yang serba mewah. Di sana, ia bertemu ayah Andra, pria tua yang pernah ia tolong di jalan. Ayah Andra menyambut Rara dengan senyum tulus meski merasa sedikit canggung. Andra sering bercerita tentang dokter baik hati yang selalu peduli pada orang lain. Katanya, Rara hanya tersenyum, merasa terharu dengan sambutan hangat mereka. Hari-hari berlalu, Rara semakin sering meluangkan waktu bersama Andra. Mereka berbincang tentang impian, masa depan, dan hal-hal kecil yang membuat hati mereka lebih dekat. Perlahan, Rara mulai menyadari bahwa ia jatuh cinta. Namun, cinta ini tidaklah sederhana. Hubungan mereka mulai menjadi bahan pembicaraan di kalangan teman-teman Rara. "Apa yang kamu lihat dari seorang pemulung?" tanya salah satu rekan kerjanya. Namun Rara tidak peduli. Baginya, Andra adalah seseorang yang mengajarinya untuk melihat dunia dari sudut pandang yang berbeda, melalui kacamata syukur dan ketulusan. Andra,
di sisi lain, juga merasakan hal yang sama. Namun, ia sering merasa ragu apakah ia pantas untuk Rara. Aku hanya seorang pemulung, sedangkan kamu adalah dokter. Dunia kita terlalu jauh berbeda, ujar Andra suatu hari. Rara memegang tangan Andra, menatapnya dalam-dalam. Andra, cinta itu bukan soal dunia yang sama. Cinta adalah soal hati yang saling memahami. Dan aku memahami kamu. Meski keyakinan mereka kuat, mereka tahu tantangan baru akan segera datang. Keluarga Rara, terutama ayahnya, belum tahu tentang hubungan ini. Apa yang akan terjadi jika mereka tahu? Rara tahu bahwa perasaan cintanya terhadap Andra tidak akan diterima begitu saja oleh keluarganya. Namun, ia merasa bahwa cinta mereka terlalu kuat untuk disembunyikan. Suatu malam, saat makan malam bersama keluarga besarnya, Rara memutuskan untuk mengungkapkan hubungannya dengan Andra. Ayah, Ibu, Rara memulai dengan suara bergetar. Aku ingin bercerita tentang seseorang yang sekarang sangat berarti dalam hidupku. Ayah Rara, seorang pengusaha sukses yang sangat menjaga reputasi keluarga, meletakkan sendoknya. Siapa dia? Rara? Dokter juga, kan? Tanyanya sambil tersenyum kecil. Rara menarik napas panjang sebelum menjawab. Namanya Andra. Dia seorang pemulung. Ruangan itu mendadak sunyi. Mata ayah Rara melebar, dan ekspresi ibunya berubah tak percaya. Pemulung? Ulang ayahnya dengan nada tinggi. Kamu bercanda, kan? Apa yang membuat seorang dokter seperti kamu memilih pemulung? Rara menggenggam tangannya, mencoba menguatkan diri. Andra bukan sekadar seorang pemulung, ayah. Dia seorang pria yang tulus, pekerja keras, dan selalu bersyukur dalam hidupnya. Dia membuatku melihat dunia dengan cara yang berbeda. Namun, ayahnya tidak bisa menerima penjelasan itu. Rara, kamu ini dokter, punya masa depan cerah. Kenapa kamu mau merusaknya dengan hubungan yang tidak masuk akal seperti ini? Apa kata orang lain nanti? Pertengkaran itu membuat Rara merasa tertekan, tetapi ia tidak menyerah. Ia terus mencoba meyakinkan keluarganya bahwa cinta tidak memandang status sosial. Namun, ayahnya tetap bersikeras bahwa hubungan ini adalah sebuah kesalahan. Di sisi lain, Andra juga merasa bersalah. Rara, aku tidak ingin menjadi alasan keluargamu kecewa. Mungkin lebih baik kita berhenti di sini, katanya suatu hari dengan suara lirih. Rara menatap Andra, air matanya jatuh. Andra, aku memilih kamu bukan karena aku tidak punya pilihan lain. Aku memilih kamu karena aku yakin dengan hati kita. Aku tidak akan menyerah. Keberanian Rara perlahan membuat ibunya mulai memahami perasaannya. Ibu Rara, meskipun awalnya ragu, mulai melihat bahwa kebahagiaan putrinya adalah hal yang terpenting. Ia pun mencoba berbicara dengan ayah Rara, meski itu bukan hal yang mudah. Namun, saat semuanya terasa berat, sebuah kabar mengejutkan datang. Rara hamil. Kabar kehamilan Rara datang di tengah badai konflik yang belum reda. Pagi itu, Rara mendapati dirinya mual berlebihan. Awalnya, ia mengira hanya kelelahan karena emosi yang terus berkecamuk. Namun, setelah memeriksa dirinya di klinik, ia mendapat berita yang mengejutkan sekaligus membahagiakan. Selamat, Dokter Rara, ujar perawat yang memeriksanya. Anda hamil beberapa minggu. Rara tertegun sejenak. Setelah kabar itu meresap, senyum perlahan mengembang di wajahnya. Ia menyentuh perutnya, membayangkan kehidupan kecil yang kini tumbuh di dalam dirinya. Pikiran pertama yang muncul adalah Andra. Ia tahu kabar ini akan membawa kebahagiaan, tetapi juga mungkin menjadi ujian baru. Rara menemui Andra di tempat biasa mereka bertemu, sebuah taman kecil di pinggir kota. Wajah Andra tampak lelah setelah seharian bekerja, tetapi senyum hangatnya tetap menyambut Rara. Ada yang ingin aku sampaikan, kata Rara sambil menggenggam tangan Andra. Aku hamil. Andra tertegun. Matanya berkaca-kaca, tak percaya dengan apa yang baru saja didengarnya. Rara, ini benar? Tanyanya sambil menatap Rara dalam-dalam. Rara mengangguk, senyum lembut menghiasi wajahnya. Ya, Andra.
Kita akan punya anak. Air mata Andra jatuh. Ia memeluk Rara erat, seakan ingin menyampaikan semua rasa syukur dan cinta yang tak mampu ia ungkapkan dengan kata-kata. Aku janji, aku akan bekerja lebih keras untuk kalian. Aku tidak akan mengecewakanmu, ucapnya dengan suara bergetar. Namun, meski kabar ini membawa kebahagiaan bagi mereka berdua, Rara tahu bahwa keluarga besarnya belum tentu menerima hal ini dengan baik. Ia memutuskan untuk mengungkapkan kehamilannya kepada orang tuanya, berharap berita ini bisa meluluhkan hati mereka. Malam itu, Rara duduk bersama ayah dan ibunya. Ayah, ibu, aku punya kabar penting. Aku hamil, katanya dengan hati-hati. Ibunya terkejut, sementara ayahnya terlihat semakin gusar. Hamil? Dari pria itu? Ayahnya berdiri, suaranya meninggi. Iya, ayah. Dari Andra. Dan aku berharap ayah bisa menerima ini. Karena yang sedang aku bawa ini adalah cucu ayah, darah dari keluarga kita, kata Rara, mencoba menguatkan dirinya. Ibunya terdiam, tetapi terlihat mulai memikirkan ucapan Rara. Namun, ayahnya tidak semudah itu luluh. Rara, ini bukan soal cucu atau keluarga. Ini soal harga diri kita. Meski berat, Rara tidak menyerah. Ia tahu bahwa bayi yang ada di dalam kandungannya adalah harapan baru, bukan hanya untuk dirinya dan Andra, tetapi juga untuk menyatukan keluarganya. Kehamilan Rara perlahan membawa perubahan. Ibunya mulai sering bertanya tentang kondisi kandungannya, bahkan menyiapkan makanan sehat untuknya. Meskipun ayahnya masih dingin, Rara yakin waktu akan melembutkan hati siapapun. Kehamilan Rara menjadi babak baru dalam hubungannya dengan Andra dan keluarganya. Di satu sisi, ia bahagia karena mulai merasakan kehidupan kecil yang tumbuh di dalam dirinya. Namun, di sisi lain, ia harus menghadapi berbagai rintangan, terutama ketegangan yang belum sepenuhnya reda dengan ayahnya. Hari demi hari, kehamilan Rara membuat ibunya semakin terlibat. Sang ibu mulai sering mengunjungi klinik tempat Rara bekerja, memastikan putrinya tidak terlalu lelah. Meski awalnya hanya berfokus pada kesehatan Rara, lama-kelamaan ia mulai membuka hati pada Andra. Suatu sore, ibu Rara bahkan mengundang Andra ke rumah untuk pertama kalinya. Kalau kamu ingin menjadi bagian dari keluarga ini, kata ibunya pelan, buktikan bahwa kamu bisa menjaga Rara dan anaknya nanti. Andra tidak menjawab dengan banyak kata. Ia hanya mengangguk penuh keyakinan. Dalam hati, ia bertekad untuk memenuhi harapan ibu Rara, meskipun ia tahu jalan yang harus ia tempuh tidak akan mudah. Namun, ayah Rara tetap sulit diluluhkan. Setiap kali nama Andra disebut, ia langsung mengalihkan pembicaraan. Suatu hari, dalam percakapan yang penuh emosi, ia bahkan berkata kepada Rara, "Aku tidak akan mengakui pernikahanmu jika kau terus bersama dia." Meski terluka, Rara tetap tabah. Ia tahu bahwa waktu dan tindakan lebih kuat daripada sekadar kata-kata. Ia terus mendukung Andra dalam usahanya untuk membuktikan diri. Andra bekerja lebih keras dari sebelumnya. Selain memulung, ia mulai mencari pekerjaan sampingan, dari menjadi tukang angkut barang di pasar hingga membantu tukang bangunan. Semua ini ia lakukan untuk menunjukkan bahwa ia mampu membangun kehidupan yang lebih baik untuk keluarga kecilnya. Sementara itu, di tengah perjuangan ini, Rara terus menghadapi tekanan di tempat kerja. Rekan-rekannya sering memandang rendah keputusannya untuk menikahi Andra. Namun, Rara tidak pernah menunjukkan rasa goyah. Dalam hati, ia tahu bahwa cinta sejati tidak bisa diukur dengan status sosial. Kehadiran bayi yang semakin dekat menjadi kekuatan besar bagi Rara dan Andra. Mereka mulai menyiapkan segala hal untuk menyambut sang buah hati. Andra bahkan membuatkan sendiri sebuah tempat tidur bayi dari kayu bekas yang ia temukan. Ketika Rara melihatnya untuk pertama kali, air mata bahagia mengalir di pipinya. Namun, ujian terbesar datang ketika ayah Rara mendengar bahwa Andra mulai sering datang ke rumah. "Kamu pikir, bekerja keras seperti itu cukup untuk membuktikan dia pantas?" bentaknya suatu malam. "Dia mungkin bukan orang kaya, ayah, tapi dia punya hati yang lebih besar dari siapapun yang pernah aku kenal," jawab Rara tegas. Melihat keteguhan Rara,
Ibunya akhirnya mencoba berbicara dengan sang ayah. Bukankah yang paling penting adalah kebahagiaan Rara? Dia memilih Andra, dan sejauh ini, aku tidak pernah melihatnya lebih bahagia dari sekarang, katanya pelan. Ayah Rara tidak langsung menjawab. Meski wajahnya tetap keras, ada keraguan yang mulai muncul di hatinya. Waktu terus berjalan, dan kehamilan Rara semakin mendekati masa persalinan. Di tengah semua tantangan yang mereka hadapi, baik Rara maupun Andra merasa semakin kuat karena cinta mereka yang tak tergoyahkan. Meski begitu, satu hal yang masih terasa berat di hati Rara adalah hubungan yang belum membaik dengan ayahnya. Pada suatu pagi yang cerah, Rara sedang duduk di taman rumah bersama ibunya. Mereka sedang berbicara tentang persiapan kelahiran bayi, ketika tiba-tiba ayahnya melangkah keluar. Ia membawa sebuah amplop di tangannya. "Rara," katanya datar, "ayah sudah mendaftarkanmu ke rumah sakit terbaik untuk melahirkan. Kamu tidak perlu mengkhawatirkan biaya." Rara merasa terkejut. Perhatian itu adalah sesuatu yang tidak ia duga. Tetapi nada dingin ayahnya membuatnya tahu bahwa hati pria itu belum sepenuhnya luluh. "Terima kasih, ayah. Tapi aku ingin Andra ada di sisiku saat aku melahirkan," jawab Rara dengan hati-hati. Mendengar itu, ayahnya hanya menghela napas panjang sebelum berbalik masuk ke dalam rumah. Ibunya menyentuh tangan Rara, mencoba memberikan dukungan. "Beri ayahmu waktu," katanya lembut. Sementara itu, di luar rumah, Andra terus berjuang untuk menunjukkan kepada semua orang bahwa ia pantas menjadi bagian dari keluarga Rara. Ia bekerja siang dan malam, mengumpulkan uang untuk membantu biaya persalinan, meski Rara terus meyakinkannya bahwa ia tidak perlu melakukannya sendirian. Baginya, tanggung jawab itu adalah sebuah kehormatan. Suatu malam, hujan turun deras. Andra, yang baru selesai bekerja, menemukan dompet seseorang di jalan. Alih-alih mengambil uang di dalamnya, ia mencari alamat pemilik dompet itu dan mengembalikannya. Ternyata, pemilik dompet adalah seorang pedagang besar yang terkesan dengan kejujuran Andra. "Kalau kamu butuh pekerjaan yang lebih baik, datanglah ke toko saya," katanya. Kejadian itu menjadi awal baru bagi Andra. Ia diterima bekerja sebagai asisten di toko tersebut, pekerjaan yang lebih stabil dibandingkan memulung. Perlahan, kehidupan mereka mulai berubah. Namun, ujian terbesar datang ketika hari persalinan tiba. Malam itu, Rara dilarikan ke rumah sakit karena kontraksi yang semakin intens. Andra berada di sampingnya sepanjang waktu, menggenggam tangannya dengan penuh cinta. Rara merasa lega meski rasa sakit semakin tak tertahankan. Saat proses persalinan dimulai, Andra menunggu di luar ruang bersalin dengan hati yang penuh doa. Di saat yang sama, ayah Rara muncul di rumah sakit. Ia berdiri kaku di depan Andra, memandang pria muda itu dengan tatapan tajam. "Kenapa kamu ada di sini?" tanya ayahnya dingin. Andra, yang biasanya tenang, menjawab dengan suara bergetar, "Karena saya ingin ada di samping Rara dan anak kami. Saya mungkin bukan siapa-siapa di mata ayah, tapi saya mencintai mereka lebih dari apapun di dunia ini." Tatapan ayah Rara melembut sedikit, tetapi ia tidak mengatakan apa-apa. Malam itu menjadi malam yang panjang, penuh ketegangan, hingga akhirnya suara tangisan bayi memenuhi ruangan. Seorang perawat keluar, tersenyum, dan memberitahu mereka bahwa Rara telah melahirkan seorang bayi perempuan yang sehat. Andra merasa dadanya sesak oleh kebahagiaan. Ia melihat bayinya untuk pertama kali, dan air matanya mengalir tanpa henti. Di sisi lain, ayah Rara, yang melihat cucunya, tiba-tiba terdiam. Wajah kerasnya perlahan melembut. Ketika ia melihat bayi itu dalam gendongan Rara, ia berkata pelan, "Namanya siapa?" Rara tersenyum, meski masih lemah. "Lintang, ayah. Karena dia adalah cahaya dalam hidup kami." Ayah Rara mendekati Andra, menatapnya dalam-dalam. "Andra," katanya dengan suara berat, "jaga Rara dan anak ini. Aku tidak butuh kata-kata. Aku ingin melihat tindakanmu." Andra mengangguk, air mata bahagia mengalir di wajahnya. "Saya akan, ayah. Saya akan menjaga mereka dengan seluruh hidup saya." Beberapa bulan setelah kelahiran Lintang,
kehidupan Rara dan Andra perlahan menjadi lebih stabil. Rumah kecil mereka dipenuhi tawa dan tangis bayi, dan meskipun sederhana, kehangatan cinta yang mereka miliki membuat segalanya terasa sempurna. Andra terus bekerja keras di toko tempat ia mendapatkan pekerjaan, dan bahkan mendapatkan promosi kecil karena dedikasi dan kejujurannya. Keluarga Rara pun mulai menerima kenyataan bahwa cinta sejati tidak selalu berjalan sesuai dengan harapan mereka, tetapi justru melampaui batasan yang diciptakan oleh status atau harta. Ibu Rara kini sering datang untuk membantu merawat Lintang. Bahkan, ia mulai menjahitkan baju-baju kecil untuk cucunya. Namun, momen paling mengharukan datang dari ayah Rara. Pria yang dulu begitu keras menentang hubungan mereka kini mulai membuka hati. Suatu sore, ia datang ke rumah Rara tanpa pemberitahuan. Andra, yang saat itu sedang memperbaiki kereta dorong bayi, berdiri dengan canggung di depan pria itu. "Ayah," sapa Andra dengan hati-hati. Ayah Rara tidak langsung menjawab. Ia hanya melihat Andra dengan tatapan yang sulit diterjemahkan, lalu menepuk bahunya pelan. "Kamu sudah membuktikan banyak hal," katanya akhirnya. "Aku melihat Rara bahagia, dan itu cukup untukku." Andra, yang biasanya tegar, merasa matanya panas oleh air mata. Ia membalas dengan anggukan, merasa lega karena akhirnya diterima sepenuhnya. Lintang menjadi perekat keluarga itu. Setiap senyumnya, setiap tawanya, membawa kebahagiaan yang tidak pernah mereka bayangkan sebelumnya. Hari-hari berlalu, dan Rara kembali bekerja sebagai dokter. Sementara Andra dengan penuh semangat terus membantu menghidupi keluarga kecil mereka. Pada suatu malam yang damai, saat Rara, Andra, dan Lintang duduk bersama di teras rumah mereka, Rara menatap suaminya dengan penuh rasa syukur. "Aku tidak pernah menyesali pilihanku," katanya lembut. Andra tersenyum, menggenggam tangan Rara erat. "Aku pun begitu. Kamu adalah anugerah terbesarku, dan Lintang adalah bukti bahwa cinta kita lebih kuat dari apapun." Di langit malam, bintang-bintang bersinar terang, seolah merestui perjalanan panjang mereka. Meski perjalanan hidup mereka penuh tantangan, cinta yang mereka miliki membuktikan bahwa dengan ketulusan, segala perbedaan dapat dilampaui. Dan di sana, di bawah cahaya rembulan, keluarga kecil itu melangkah ke masa depan dengan penuh harapan, bersama-sama menghadapi apapun yang akan datang.